Di video sebelumnya, aku pernah membahas tentang nasi Padang. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang asal-usul rendang yang sangat populer di Indonesia, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Biar nggak penasaran, yuk kita let's go! Rendang adalah salah satu kuliner paling populer di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Dengan cita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis. Lengkap dengan aroma rempah yang begitu kuat. Oleh karena itulah rendang memperoleh predikat makanan terenak di dunia. Di Indonesia sendiri, popularitas rendang ini meningkat pesat dengan budaya merantau masyarakat Minang, Sumatera Barat. Dengan meningkatnya popularitas, rumah makan Padang membuat rendang menjadi makanan yang digemari seluruh lapisan masyarakat. Nah, rendang sendiri memiliki posisi yang sangat istimewa dalam budaya masyarakat Minang yang memiliki filosofi yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Nah, secara simbolik, daging atau daging sapi melambangkan nini mama atau para pemimpin suku adat. Terus ada karambia atau kelapa yang melambangkan cadiak pandai atau para kaum intelektual. Terus ada lado atau cabai yang melambangkan alim ulama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan yang terakhir itu adalah pemasak atau bumbu yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti kenduri atau menyambut tamu kehormatan. Nah, dalam tradisi Melayu, baik di Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Medan, atau Semenanjung Malaya, rendang ini menjadi hidangan istimewa yang dihidangkan dalam kenduri khitanan, ulang tahun, pernikahan, dan barjansi atau perhelatan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, menurut sejarah, kata rendang berasal dari bahasa Minangkabau yaitu randang, yang merujuk pada teknik memasaknya, yaitu marandang, yang artinya mengaduk makanan sampai berjam-jam hingga menyisakan daging yang dibalut dengan bumbu berwarna hitam, atau yang sering disebut dadak. Rendang perlu dimasak lama dengan santan dan bumbu-bumbu yang beraneka ragam hingga kering. Dalam catatan sejarah, tidak banyak ditemukan bukti tertulis. Namun, jika kita telusuri secara adat, makanan rendang ini telah ada di setiap upacara adat Minangkabau yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Nah guys, menurut sebuah catatan tertulis di abad ke-19, sejarawan Universitas Andalas yang bernama Profesor Dr. Gusti Asnan menduga bahwa rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Kala itu, orang Minang suka merantau ke Selat Malaka dan Singapura. Nah, perjalanannya ini lewat jalur air dan dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Karena tidak ada tempat untuk kapal singgah, maka perantau menyiapkan makanan yang tahan lama yakni rendang. Sehingga tepat dijadikan bekal kala merantau atau dalam perjalanan niaga. Nah guys, rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an.
sekitar pertengahan abad ke-16 ya guys. Nah, ada catatan lain juga menyebutkan bahwa rendang sudah ada sejak zaman kerajaan Pagaruyung. Tepatnya pada masa Raja Aditya Warman, sekitar 1347 sampai 1375 Masehi. Namun, daging yang digunakan saat itu adalah daging kerbau. Adapun jika dilihat dari bentuknya, rendang juga diduga adalah perubahan dari kari, makanan khas India. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan pedagang dari Gujarat, India yang ada sejak abad ke-14. Nah, pedagang Gujarat ini datang membawa rempah-rempah khas India. Oleh sebab itu, rendang dianggap bagian dari proses lanjutan dari kari yang lebih kering. Nah, perpaduan budaya ini menghasilkan kekayaan rasa yang unik pada rendang, menjadikannya hidangan istimewa yang digemari oleh banyak orang. Kemudian, keberadaan rendang juga tercatat dalam catatan tertulis oleh orang Belanda yang bernama Kolonel Stuers pada tahun 1827. Dalam catatannya, Stuers tidak spesifik menyebutnya rendang. Namun, ia menyebut sebuah makanan yang dihitamkan dan dihanguskan. Nah, ciri-ciri ini sangat cocok dengan ciri-ciri rendang yang memang dimasak hingga kering dan berwarna gelap. Nah guys, dalam beberapa tahun terakhir, muncul perdebatan mengenai asal-usul rendang, dengan beberapa pihak dari Malaysia yang mengklaim hidangan ini sebagai milik mereka. Namun, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti sejarah. Jadi, sudah jelas ya guys, dari bukti sejarah kalau rendang memang berasal dari masyarakat Minangkabau yang ada di Indonesia. Nah, dalam suhu ruangan, rendang ini dapat bertahan sampai berminggu-minggu karena hasil dari proses memasaknya. Namun, ada juga rendang yang dimasak dalam waktu singkat dan santannya tidak sampai kering atau biasa disebut kalio. Nah, kuahnya itu berwarna coklat keemasan. Untuk ketahanan dari kalio ini memang tidak selama rendang yang kering. Umumnya kalio hanya bertahan sekitar 2-3 hari. Walau begitu, rasanya tetap lezat, tidak kalah dengan rendang yang dimasak kering. Nah guys, untuk variannya, rendang ini tidak hanya dari rendang sapi ya. Ada juga varian-varian rendang yang lainnya, seperti rendang ayam, rendang teri atau rendang maco. Terus ada rendang belut, rendang pensi yang terbuat dari daging kerang air tawar. Terus ada juga rendang telur atau randang talua. Nah, ada juga rendang suir atau randang runtia. Nah, rendang suir ini terbuat dari daging ayam atau daging sapi yang disuir-suir. Dan masih banyak rendang-rendang lainnya yang nggak aku sebutin satu-satu ya guys. Wah, ternyata rendang itu ada banyak varian ya guys. Kalian pernah coba rendang varian apa aja nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama dan bahasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.